penyampaikan yang luar biasa karena kebanyakan Pak di sini kita guru-guru di SD, SMP, SMA negeri yang tadi lihat apa yang disampaikan luar biasa. Kan akhirnya mikir bahwa wah, atuh dari Darut Tauhid mah bisa gitu teh gitu ya. Tapi nanti kita bisa sharing karena kita tahu IG itu kan apa namanya? Kita bisa sharing, kemudian kita juga bisa apa sih istilahnya ya kalau IG itu bisa kita bisa belajar bersama di sini gitu ya. Nah, materi yang kedua ini banyak memberikan respon yang sangat positif nih dari teman-teman peserta e-workshop dan mereka menyampaikan luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ada. Oke, bagi para peserta e-workshop boleh untuk menyampaikan pertanyaan, boleh lewat chat, juga bisa langsung nanti kalau yang mau bertanya di unmute dan langsung mengangkat tangan begitu ya. Nah, ini ada tadi saya lihat di sini ada chat yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan begitu ya oleh peserta semuanya. Ada 98 partisipan yang bergabung bersama kita hari ini dari pagi tadi. Mereka sudah standby di sini dari jam 8 ya, dan sekarang sudah setengah 12, mereka masih lengkap ada di sini. Baik, dari berbagai segala penjuru yang ada di Kabupaten Garut dan juga ada beberapa peserta dari luar Garut di kesempatan yang luar biasa. Beliau adalah bukan makhluk langka ya, lumayan ke Garutnya Pak, lumayan ke Garut. Ini kesempatan bagi kita nih untuk bertanya banyak kepada beliau karena beliau bukan hanya sebagai seorang pemateri atau sebagai pengurus IG saja gitu, tapi beliau juga seorang praktisi pendidikan. Jadi kita bisa sharing dengan beliau bagaimana mengajar dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini yang kita kenal dengan PJJ. Tapi beliau tadi menyampaikan PJJ dengan asesmen yang humanis gitu ya. Tadi poin-poinnya sudah kita dapatkan. Nah, ini untuk yang mau bertanya bisa langsung atau chat di sini begitu ya. Lewat chat di sini bisa, boleh. Ini disiarkan di Facebook ya. Oke. Facebook apa ini? Oh iya, ini ada streaming juga ya, streaming lewat ini ya, lewat Facebook. Jadi bagi yang tidak secara langsung bisa mengikuti materi sesi kedua ini atau yang pertama juga nanti ya bisa dibuka lewat streaming di Facebook. Ya boleh Bu, kalau nggak bertanya juga memberikan saran atau masukan juga boleh. Oh iya, boleh. Apa saja? Masih ada pemateri satu lagi. Ya. Karena IG ada sharing dan growing together gitu ya. Nah, di sini adalah tempatnya gitu ya. Jadi boleh untuk menyampaikan ya sharing bisa di sini bersama-sama boleh karena ini dari berbagai belahan yang ada di Kabupaten Garut juga dari luar Garut. Kemudian materi yang disampaikannya juga barusan luar biasa. Ya biasanya Nah ini sebentar ya, ini ada sedikit. Ini kenapa? Akunnya jadi nggak ada. Ini jadi yang itu jadi. Oh, share screen ya? Bukan ini. Ini yang. Baik. Ada yang chatnya. Bu. Ya. Ya, saya izin menampilkan video sebentar ya. Iya boleh. Nah, yang materi kita untuk hari ini materi saya yang materi hari ini kita mau menjelang zuhur, jadi dilanjutkan besok ya. Kita 2 hari ya minggu. Insya Allah besok ya.
kita akan disiapkan Zoom yang 500. Ini Zoom yang 500 disiapkan, tapi kenapa masuknya yang 100? Kita dibantu di YouTube ya, tapi insya Allah besok yang 500. Saya izin sampaikan ya, salah satu ini penguatan. Boleh Bu ya? Sebentar Pak, ini ada pertanyaan lewat chat nih. Boleh. Keburu ke scroll ya, bentar. Kita lihat dulu pertanyaan yang disampaikan. Sebentar Pak. Dari Ibu Yuyun Yuniarti. Ya. Beliau menyampaikan bahwa untuk SMP atau SMA Darut Tauhid yang orang tuanya relatif dari kalangan berada, mungkin penyediaan sarana dan prasarana bisa dipenuhi. Tapi untuk sekolah yang kebanyakan orang tuanya kurang mampu, bagaimana? Seperti dalam penyediaan peralatan dalam belajar, peralatan dalam pembuatan proyek. Justru yang saya temukan ketika ada proyek, orang tua ada yang keberatan ketika harus menyediakan peralatan. Jadi bilangnya merepotkan atau hal-hal yang lainnya. Jadi mungkin pertanyaannya untuk mengantisipasi di sisi lain kita ingin menumbuhkan kreativitas dan ada alternatif dalam pembelajaran, tapi sisi lainnya tidak mendukung. Nah, untuk seperti itu bagaimana nih solusinya, Pak? Baik, terima kasih ya atas pertanyaan. Bu Yuyun, siswa di SMP Darut Tauhid itu tidak semuanya mampu. 20% mereka beasiswa full, tidak mampu. Dan yang di Askia itu 100% mereka gratis. Karena mereka kemampuan ekonominya secara duafa itu kita masuk ke dalam kategori duafa. Jadi di program Darut Tauhid nih buat teman-teman semuanya, kita ada program namanya program infak sodako yang dari para jamaah, ada di programnya zakat infak sodako. Nah yang zakat itu harus sampai ke orang yang layak menerimanya. Nah dari zakat itu dikeluarkan untuk membiayai siswa yang jumlahnya sekarang di SMA Darut Tauhid itu 2 sekolah ya, SMP Darut Tauhid Askia Tangerang dengan SMA Darut Tauhid Tangerang, ini semuanya gratis, 100% tidak bayar. Wow. Kemudian yang di Darut Tauhid Bandung 20%. Jadi dari jumlah kita hanya kelasnya sedikit, hanya 300, itu sekitar 20 orang itu gratis. Kami juga menemukan Pak, jadi bagaimana di alat-alat ya, untuk makan aja susah. Nah maka kita ada yang disebut dengan proyeknya disesuaikan. Di sini proyek itu bukan hasil akhir yang bagus, tapi prosesnya. Contoh tadi ini yang mampu masak dia bikin roti. Yang tidak mampu apa? Dia punya telur. Nah, dia mungkin masaknya. Ini kenapa mantul? Ada mana ini? Maaf ya. Mantul. Mantul ya. Cek, mantul nggak? Ya, baik. Ya, sekarang suara saya jelas nggak? Jelas, Bu? Pak Agus, jelas? Jelas. Ya, baik. Saya teruskan. Jadi proyek itu berdasarkan kemampuan yang ada di sekitar rumah, Bapak Ibu. Di situ kan ada membuat taman sederhana. Taman sederhana itu yang mampu sebagus mungkin karena dia harus maksimal. Yang tidak bagaimana kan kita laporannya di foto-fotonya proses. Misalnya sesuai yang ada di sini, menanam tomat, tidak ada masalah. Tapi yang penting bagaimana siswa itu karena sebelumnya dikasih materi oleh pemateri yang memang di bidangnya begitu, sehingga anak itu tertarik. Nah hasilnya itu seperti apa? Contoh nih ya, ada siswa yang produksinya dia membuat Bapak Ibu sapu. Waktu itu saya dapat hasilnya sapu dari bekas dirigen. Ada bekas ember di dirigen itu, kemudian dia dipotong kecil-kecil gitu, sehingga ternyata itu kalau berkumpul dia bisa dipakai untuk membuang sampah atau bahasanya untuk menyapu gitu. Sehingga ini adalah produk sehingga
ini apa ya, life skill tapi tidak membuat harga mahal. Jadi kita juga sudah menyampaikan syaratnya yang ada di rumah, tidak, apalagi sekarang kan tidak boleh keluar, biayanya juga tidak jadi penilaian, tapi yang jadi penilaian ada proses. Dan memang kita harus mengukur betul proyeknya. Jadi anak itu jangan disampaikan proyek lah, tapi diberikan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Misalnya tadi kita berikan materi dulu, bagaimana membuat taman sederhana. Nanti oleh pemateri diarahkan, bisa berbagai cara. Ini yang profesional, ini yang biasa, ini yang apa adanya. Ada kan fasilitasi anak yang motivasi bagus, sehingga dia bercita-cita menjadi seperti pemateri, ingin jadi profesional, membuat taman-taman yang di rumah begitu. Tapi ada juga yang sesuai dengan keadaan. Memang Ibu, hal itu kami tidak memiliki, kita banyak kendala begitu. Banyak kendala itu kita harus punya solusi. Salah satunya sekarang banyaknya barang bekas. Nah, ini contoh lain. Contoh lain, anak yang membuat meja atau tempat duduk tapi dari botol aqua. Jadi botol aqua begini, Pak Ibu, botol aqua, di dalamnya dimasukin bekas-bekas plastik, bekas kopi, bekas apa, masukin sehingga ini tuh keras. Jadi kalau kita duduki keras, ternyata kalau ini digabung, dibungkus, jadi kursi. Ekobrik ya Pak? Nah, ini jadi kursi. Nah ini juga bagus gitu. Itu Bu ya jawabannya. Jadi memang tidak dipungkiri, kita lihat kemampuan, pintar-pintarnya guru menyampaikan ke anak, jangan membatasi dengan nilai. Tapi yang kita contohkan, yang kita dapat ingin harapkan adalah bagaimana proses. Yang kedua, hikmah anak kreatif. Kan di sini kami tadi menyampaikan, ada entrepreneurship, ada leadership, nah yang kita nilai di situnya Bu. Buat apa barangnya bagus, tapi kebermanfaatannya kurang. Nah itu nilainya akan kurang Bu, walaupun barangnya bagus. Tapi kita lihatnya kemanfaatan. Itulah yang disebut dengan entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu bagaimana kita meng-create diri kita itu bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi siapapun. Itu ya Bu pertanyaannya. Mangga dilanjut. Ya, itu jawaban atas pertanyaan yang tadi diberikan atau disampaikan oleh Ibu Yuyun. Terima kasih Pak. Dan beberapa pertanyaan yang lainnya sebenarnya nanti kita masih ada beberapa ini Pak pertanyaannya. Dan ternyata kalau kita lihat bagaimana sebuah teamwork itu ya antara orang tua, guru, dan juga siswa di rumah, kalau tidak didukung oleh orang tua juga anak atau siswa tidak bisa melaksanakan tugas begitu. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Pupu Purnamawati. Beliau tidak memberikan pertanyaan, cuma memang beliau menyampaikan bahwa PJJ, PDR, sinyal bagus dan sebagainya akan berhasil antara guru, peserta didik dan orang tua saling bekerja sama. Jadi sebuah teamwork yang hebat. Nah, tapi kadang-kadang nih guru gitu ya mengalami semacam keengganan gitu ya dan keseganan juga nih komunikasi orang tua dengan guru. Kalau guru dengan siswa memberikan tugas itu sudah biasa. Tapi kalau tanpa teamwork yang hebat di rumah, karena anak-anak sekarang di rumah tanpa dukungan orang tua pun sama. Nah, itu bagaimana? Ini tambahan ya. Pertanyaannya dari saya begitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pupu. Bagaimana untuk menjalin komunikasi yang baik nih antara guru atau tenaga pengajar, pendidik dengan orang tua di rumah yang mereka sehari-harinya bersama dengan para siswa kita, anak didik kita, gitu ya, supaya terjalin tim atau kerjasama yang baik, gitu Pak. Yang humanis itu seperti apa, gitu Pak? Baik, terima kasih Bu. Ini pendidikan saya sampaikan tadi di awal bahwa yang paling utama tugas pendidikan adalah sebetulnya orang tua. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tentu sangat kita harus pahamkan ke orang tua. Sekolah itu hanya ikhtiar saja membantu orang tua, itu pertama. Yang kedua yang kami lakukan adalah namanya parenting Bu. Jadi kita mengadakan parenting di setiap 1 bulan sekali. Kita mengadakan ataupun orang tua yang bisanya apa, Facebook atau YouTube, kita adain sebulan sekali, kemudian kita memanggil pemateri. Karena memang pemateri kalau Zoom ini kan tidak hadir tempat, tidak ada uang transport gitu ya, tidak ada uang apa, jadi cukup lewat online secara apa ya, dengan silaturahim kita
insya Allah nih beban biaya ke sekolah juga tidak terlalu tinggi. Tapi biasanya yang diminta orang tua lebih ke psikologi ya, bagaimana menangani anak begitu. Sehingga sekarang yang sedang tren itu para pembicara psikolog begitu ya, bagaimana menangani, itu sangat sibuk jadwalnya kalau kita minta. Itu dua ya. Jadi pertama kita ingatkan tanggung jawab, yang kedua kita adakan parenting. Dengan adanya parenting itu kita berikan pemahaman. Kalau orang tua kesulitan bagaimana begitu. Yang ketiga yang kami lakukan Bapak Ibu, ini sebulan sekali dilakukan, namanya feedback. Jadi sekarang dengan file lewat WA, orang tua menjawab apa keluhan. Misalnya saya tidak punya laptop, keluhannya laptopnya error, tidak punya HP, kemudian nah itu kita siswa yang punya kemampuan itu kita, jadi itu tadi yang asesmen yang humanis, kita meminta itu kenapa? Bukan ingin tahu bagaimana ngajar saya bagus, enggak, bukan itu saja, itu mah sudah bagian dari tugas, tapi bagaimana kita meminta dari hasil feedback itu 60% siswa siap, 40% tidak siap. Yang 40% disebutkan namanya siapa, kita tangan khusus. Jadi kami ada yang disebut dengan siap. Jadi yang 40% itu akan kita bagi melalui sehingga nanti itu bisa dilakukan tidak semuanya. Nah, ya, jadi nomor satu tadi menjelaskan dasarnya, kedua parenting, komunikasi dengan orang tua tuh. Yang ketiga feedback, karena feedback itu orang tua merasa dihargai. Saya kesulitan ini, akhirnya orang tua kalau kita sebulan nggak ngasih feedback, ya atau bertanya, bulan ini saya mau curhat ini nih, dulunya itu di bawahnya ada saran-saran. Jadi yang saya lihatkan ya, salah satu feedbacknya begitu. Jadi ada di yang sudah bagus, ada di pembiasaan belum, nanti kita solusikan. Itu Bu, jadi kalau misalnya kita sering komunikasi begitu dengan orang tua, maka orang tua itu merasa didengar. Oh iya, setelah kemarin saya ngasih masukan, kok sekolah merubah ya. Mereka itu makin semangat tuh, oh ini ternyata tugas kita bersama. Dan yang mungkin kita di sekolah kita udah biasa kan ada grup WA ya, orang tua dengan Pak As, orang tua dengan guru. Coba berikan oleh para guru itu motivasi ke orang tua, karena orang tua itu berbagai karakter dan guru harus siap mental dengan apapun. Jangan takut diberi masukan oleh orang tua, karena saran itu aset yang berharga bagi kita. Kadang kita kan ngajar udah ngerasa bagus, oh sekolah kita sudah ngadain apa bagus, tapi belum tentu bagi orang tua semuanya terpenuhi. Contoh, saya hasil ngajar misalnya 90% anak senang, 10% tidak. Saya mengatakan nggak apa-apa lah 10% tidak. Bagi kita 10%, tapi bagi orang tua 100% loh Bu. Kenapa 100%? Kan anaknya satu-satunya. Pak, anak saya satu-satunya belajar situ. Kalau sama Bapak dibilang yang tidak paham cuma 10%, biarin aja. Anak saya kan cuma satu, bagi saya mah 100%. Artinya kalau kepuasan itu harus 100%. Tidak boleh mengatakan cukup 80%. Kalau nilai boleh ya. Nilai KKM harus berapa? 85, 90% tercapai. Enggak apa-apa. Tapi kalau kepuasan belajar 100% harus kita penuhi. Itu Bu ya. Kira-kira seperti itu. Ini saya tambahkan dulu Bu, ada video. Iya boleh Pak, boleh. Yang mungkin bisa saya katakan tadi bagaimana dengan orang tua ya. Tapi nanti ada pertanyaan lagi, 2 lagi ya Pak ya. Boleh. Ini suaranya kedengar nggak ya? Mempunyai program terbaru loh. Di masa new normal ini, pasti kalian masih menjalankan pembelajaran jarak jauh kan? Dan selama kegiatan PJJ ini, kedekatan kalian dengan gadget pasti dapat mengurangi waktu kalian bersama keluarga. Sehingga jarang bercengkrama dan bercanda bersama. Maka dari itu, dengan diadakannya program ini, diharapkan dapat lebih mendekatkan kalian dengan keluarga. Kegiatan ini bernama Family Time SMA Data Hit School Putri. Bentuk kegiatannya berupa sholat berjamaah, tilawah Al-Quran bersama, iftar jama'i, menyimak kajian online bersama, nonton bersama, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan bonding antar anggota keluarga. Program Family Time SMA DTBS Putri akan berlangsung setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam di rumah masing-masing.
Tunggu apa lagi? Mari maksimalkan waktu bersama dengan keluarga tercinta dalam program Family Time. Ya, itu Bapak Ibu coba diprogres ya, dari sekolah bikin. Pokoknya kamu jam 6 sore sampai jam 9 laporan bahwa melakukan apa saja dengan orang tua, misalnya ngaji bersama, terus membantu orang tua apa, itu wajib tuh. Tapi tidak setiap hari, misalnya hari Sabtu, Minggu. Ini sangat humanis teman-teman, karena apa? Tadi kadang-kadang anak itu kalau disuruh oleh sekolah mah nurut. Sampai anak saya juga lebih percaya ke sekolah kan. Kalau tidak ditugaskan di sekolah, sholat duhanya susah gitu ya. Mencuci piringnya juga tidak bisa. Tapi takdirnya ya, anak saya juga sekarang SD begitu. Setelah ada PJJ jadi bisa bikin ceplok telur ya. Karena kan harus praktek belajarnya itu memasak apa yang ada, telur ya udah diceplok gitu. Itu Bapak Ibu, jadi COVID ini banyak manfaat. Kita akan mengetahui karakter, kemudian juga anak yang tidak mau tadinya bangun tidur kesiangan terus, sekarang ada program di sekolah kan, jam 7 harus sudah ngebantu jam ini gitu. Kita jangan mengandalkan dia harus pintar matematik dulu. Pendidikan dengan orang tua begitu harusnya, tidak ahli matematik, tidak ahli fisika gitu, tapi ahli dulu kehidupan di rumahnya gitu Bu. Mangga Bu, kalau masih ada pertanyaan, kita sampai jam 12 ya? Iya, sampai jam 12. Baik, ini ada pertanyaan. Saya akan menyampaikan begini dari Ibu Nurhayati Hidayat. Tapi sedikit saya modifikasi. Bismillah, menurut materi tadi lembaga harus mempersiapkan sarana DDR. Kalau tadi yang dimaksud dengan dengan lembaga itu dari tauhid ya. Apa dari pemerintah nih untuk yang negeri ya? Apa dari pemerintah ada untuk mengatasi pemenuhan sarana tersebut, karena sarana tersebut memang sangat dibutuhkan sekarang ini. Demikian Pak. Ya baik. Ada yang disebut dengan relaksasi dana BOS ya. Artinya bagaimana sekarang dana BOS itu dialihkan ke pemenuhan kebutuhan COVID. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah-sekolah termasuk di sekolah kami juga menggunakan dana BOS, kita mendapatkan dana BOS. Tadi karena hampir yang 2 sekolah itu 100% mereka kaum duafa, yang di sini 20% mereka juga tidak mampu, jadi sudah punya hak dapat BOS begitu. Nah kita alihkan, karena sekarang kan BOS itu lebih fleksibel karena ada relaksasi. Misalnya tadi, yang orang tua, ada 2-3 orang tua yang memang kemampuan tidak punya HP, kita carikan HP. Ini tentu tidak disesuaikan ya, disesuaikan karena hanya 2-3 orang. Tadi gini Bu, ketika kita feedback itu survei ke orang tua, hanya yang terpenuhi 98%, ada 2% yang tidak kita hitung. Nah yang jadi patokan kita perbaikannya yang 2%-nya itu. Jadi kita jangan setelah mendapatkan 90% feedback kita bagus, kemudian kita menyampaikan udahlah kita nyantai saja ngajar, orang tua sudah puas, enggak begitu. Yang 20% jadi PR kita, sehingga tadi kalau butuh seperti itu. Maka kalau tadi bertanya bagaimana anggarannya, Bu, Pak, sama kami juga anggaran mah sesuai dengan kebutuhan ini ya, sekolah juga. Nah, cuman ada anggaran begini kalau di sekolah yang dikelola, misalnya harusnya ada anggaran untuk studi tour, kan nggak ada. Studi tour nggak mungkin di COVID. Kita alihkan Bu ke persiapan sekarang harus ada cuci tangan, harus ada alat dan sebagainya. Dulu ada kegiatan yang offline, misalnya selain studi tour, open house misalnya ya, acara di sekolah atau di sekolah apalagi olahraga, pertandingan kan sekarang nggak ada. Kita alihkan, jadi dana-dana mengalihkan, termasuk dana BOS tadi, dana BOS itu dialihkan. Kenapa? Karena memang amanahnya dari Kementerian Pendidikan jangan sampai alasan sarana prasarana ini menjadi alasan. Jadi kalau misalnya bagaimana di sekolah kami lembaga itu, ya lembaga memang disesuaikan dengan kondisi, hanya menurut pemahaman saya pribadi, sekarang ada relaksasi dana BOS, termasuk dialihkan ke ke pulsa, dialihkan ke sarana AKB ya, seperti alat-alat kebersihan dan sebagainya. Itu Bu ya. Jadi kita ada relaksasi lah. Ya, ada relaksasi. Mudah-mudahan di forum kita ini juga dalam kegiatan ini ada
dari pihak-pihak bisa jadi kepala sekolah, Wakasek, atau penanggung jawab sekolah. Untuk ini kan ada hak ya, ada hak-hak para siswa juga yang seharusnya sudah diberikan kepada mereka. Karena memang ada beberapa sekolah yang masih menunggu-nunggu. Ini benar nggak sih yang dilakukan nih? Takutnya salah gitu, bos. Untuk peruntukannya kemana dan sebagainya. Masih ada beberapa sekolah sampai hari ini pun masih ragu gitu ya untuk mengalokasikan gitu ya dana tersebut gitu untuk kegiatan ini. Jadi mereka lebih banyaknya ke penanggulangan dari sisi kesehatan, protokol kesehatannya untuk membuat apa gitu. Padahal kan yang namanya sumber daya manusia juga wah luar biasa ya, shift generation-nya penting banget nih untuk ini. Ini Pak, masih ada. Tadi saya menyimak ini dari Ibu Rini Budiarti. Tadi saya menyimak bahwa selepas maghrib sampai jam 9, guru tidak boleh memberikan materi, sedangkan kebanyakan orang tua dari anak didik saya pekerja kantor dan anak-anak tidak dibekali HP siang harinya. Mereka nunggu orang tuanya pulang, sehingga saya tidak membatasi waktu mereka mengerjakan tugas, sehingga tugas mereka berikan pada malam hari. Bahkan gurunya pun karena sudah tahu, jadi anak-anak memberikannya itu di malam hari. Dan ini bukan hanya satu sekolah Ibu Rini saja, termasuk juga di beberapa sekolah teman-teman saya yang lain, Pak. Demikianlah adanya. Jadi karena si gadgetnya itu bisa juga berbagi dengan orang tuanya, demikian ya. Jadi mereka mengerjakannya pada malam hari gitu ya, jadi menyetorkan tugasnya. Bagaimana tuh Pak solusinya untuk yang seperti ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi jadwal family time ini tidak setiap hari Bu, tadi Kamis dan Jumat. Ya. Jadi artinya Senin, Selasa, Rabu itu mereka tentu harus melakukan juga tugas tadi. Nah, terkait bagaimana siswa yang tidak bisa di siang hari, kan kami punya data, Bu. 40% mereka siap sesuai jadwal, 20% tidak siap. Yang 20% itu harus tahu namanya, Bu. Namanya siapa, kendalanya apa. Sehingga nanti ketika tadi mau lapornya malam hari, nggak apa-apa yang ini mah, karena memang dia terkendala. Tapi yang lain, karena gini, Bu, jangan sampai kita tadi, program ini bagus, family time ini, jangan sampai program ini kita hentikan karena 20%-nya tadi. Jadi 20% jalan, 80% jalan. Itu enaknya feedback. Jadi kalau kita feedback itu bukan berdasarkan dari katanya, perkiraan, tapi memang orang tua real menjawabnya begitu. Sehingga yang tadi program family time itu tidak setiap hari, dan ketika pun di hari itu mereka bentrok, orang tuanya hanya bisa malam hari, kita sudah punya catatan berapa persen orang. Nah, kemudian bagaimana untuk tugas-tugas yang lainnya, kita memang kalau saran saya ya di sekolah, kita kan sudah menggunakan berbagai macam, namanya learning management system. Ada yang pakai WA itu bisa ditinggalkan kan, dilihatnya sore, ngirimnya bisa video conference, VN, video note gitu, VN tuh voice note. Nah, ada video call, VC gitu kan. Itu bisa kapan dilakukan, bagus tuh Bu. Hanya mungkin untuk video conference-nya kayak Zoom begini, jangan sering, mungkin hanya 30 menit begitu. Karena akan kasihan pulsa dan sebagainya. Mereka lebih banyak di sana. Nah, apalagi dibantu oleh LMS. Kami alhamdulillah sedang belajar juga pakai namanya kita punya portal pembelajaran khusus. Jadi di dalamnya sudah bisa chat dengan anak. Saya ngajar sudah bikin video aktif, disimpan, anak sudah bisa baca kapanpun, anak ngebalas kapanpun, itu sudah dalam suatu LMS. Ini pakai Moodle. Ini kayaknya teman-teman IGI Garut, coba nanti adain pelatihan ya penggunaan Moodle. Kalau Moodle itu di atas Google Classroom. Kalau Google Classroom juga bisa ya. Di Google Classroom kan bisa kirim kita tugas dan sebagainya, anak bisa mengerjakan kapan saja. Hanya kalau model lebih bisa video conference bisa di dalam. Kemudian ujian online sama, kami mencoba ujian online kemarin enak, seperti ujian nasional, nilai sudah ada begitu. Begitu juga tugas penilaian karakter. Nah, saya lihat tadi ada bertanya, bagaimana Pak menilai karakter? Karena di pendidikan betul ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk keterampilan kami menggunakan nilainya namanya PD, PAT. PD itu penilaian diri. Jadi nanti siswa mengisi sendiri, posisi saya bagaimana.
Kalau di sekolah mah evaluasi diri ya, mengisi. Nanti kita akan cross check dengan temennya yang menilai bagaimana penilaian sikap ya terhadap temennya. Dia jujur, bertanggung jawab, itu penilaian itu kan begitu. Nilainya juga baik, cukup begitu. Tidak nilainya 80-90. Nah, setelah itu menilai sikap itu ketiganya penilaian dari observasi. Observasi tentu sekarang mah karena ada orang tua, kita juga harus memberikan penilaian terhadap orang tua. Jadi orang tua menilai anaknya. Juga pendamping, wali kelas bisa dilihat ya bagaimana nilainya. Kan kreatif bisa dicek. Kalau dia selalu tepat mengerjakan tugas, orang tua wali kelas sudah bisa checklist. Jadi kami bikinnya namanya penilaian PDPAT, itu yang dilakukan. Sehingga nanti apapun yang kita dapatkan masukan nilai di raport, teman-teman jangan nilai akademik saja, kurang baik menurut saya dan tidak humanis gitu. Teman-teman harus menyampaikan nilainya memang betul-betul gabungan dari beberapa nilai. Termasuk tadi keterampilan. Kalau nilai keterampilan kan begini, kalau sikap itu perilaku, seperti jujur, tanggung jawab, bekerja keras, itu udah terlihat. Kalau pengetahuan itu tes kan akademik. Tapi keterampilan dia itu kemampuan berpikir kritis, Bapak Ibu. Jadi bukan mempraktikkan saja. Contohnya begini, dia punya masalah nih, kehilangan uang 10.000. Si B juga sama, punya kehilangan uang 10.000. Si A mah santai saja, uang 10.000 tuh. Si B mah kokos-sodan, nangis gitu. Berarti dia nilai-nilai tadi, keterampilan dalam penilaian kita dia mengambil keputusan, kalau dalam bahasa pendidikan berpikir kritis, berbeda Bu. Kenapa berbeda? Yang santai dia sudah bagaimana dia sudah bisa mengelola masalah. Jadi orang berpikir kritis itu ketika punya masalah dia akan kelola sehingga masalah itu tidak jadi masalah lagi, malah jadi solusi. Tapi belum tentu dia menyelesaikan solusi. Jadi bukan berarti orang yang berpikir kritis itu dia punya masalah selalu ada solusi, enggak. Tapi bagaimana mensikapi masalah, dia bisa mensikapi masalah, itulah salah satu hasil dari dia belajar. Itu di bidang keterampilan seperti itu. Jadi di keterampilan itu bukan olahraga saja bisa nendang, mainnya bagus. Kalau praktek fisika bisa praktek menghitung, mengukur, bukan. Di berpikir kritisnya begitu. Ketika dia punya masalah, dia bisa menangani masalah itu, bukan menangani, mengelola, sehingga dia akan berbeda dengan orang yang lain. Itu Bu ya. Iya Pak. Ini masih, satu lagi aja ya Pak ya. Ini udah jam 12, tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Lasmaini Sialagan. Ada sedikit masalah menurut saya mengajar IPA di SMP dan satu kelas itu ada 32 siswa dan saya mengajar 6 kelas pas. Jadi ada sekitar hampir 200 siswa yang harus saya ajar. Belum lagi siswa jadi sekitar 200 siswa yang harus diajar. Belum lagi siswa banyak yang tidak punya HP. Ada pula yang masuk ke SMP karena jarak rumah siswa ada yang tidak bisa membaca. Gimana menurut Bapak solusi kami mengajar yang efisien dan sampai ke siswa? Oh, jadi ini masalahnya lumayan rumit banyak lah Pak masalahnya gitu. Bukan hanya tidak punya HP, jarak ke sekolahnya juga jauh, kemudian ada di antara merekanya juga. Ini kalau saya baca, banyak di antara siswa ada yang tidak bisa membaca. Ya. Ini bagaimana nih Pak? Saya tidak tahu ibu dari daerah mana atau wilayah mana ya? Mangga Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini masalah kita bersama ini Maya. Semua memang kendala kita sekarang kan kita diwajibkan 24 jam itu jam tetap buka ya. Berarti kalau ngajar IPA itu 4 jam untuk 24 harus 6 kelas. Ya, 6 kali 4 24. Kalau sekelasnya 30 berarti 180, 200 orang. Itu sama Bu, masalah semua ya. Hanya saya memberikan sedikit solusi saja Bu. Kenapa perlu feedback? Jadi Ibu berikan nanti, nggak tahu ya bisa nggak kalau diberikan link Google Form, kemudian kita data, ini yang humanis ya, apa sih kendala dia, masalah dia apa, Ibu kelompokkan.
mana yang paling urgent begitu, yang harus kita sikapi lebih dulu. Karena apa? Kadang-kadang kita guru di sekelas itu ada masalah 3 orang, kita mendefinisikannya sekelas, ya. Kasihan orang yang semangat belajarnya nanti sangat terganggu. Nah, maksud saya dengan adanya feedback ini, Ibu kelola dari 200 ini nggak mungkin yang tidak bacanya 200. Mungkin ada 5 orang, ada berapa orang. Ibu pisahkan, Ibu berikan khusus. Karena apa? Ini tanggung jawab kita pelayanan. Kan begini, di kompetensi pendidikan ada yang disebut dengan kompetensi guru itu, ada kompetensi kompetensi profesional, ada akademik, pedagogik, kompetensi pedagogik, ada sosial, ada kepribadian ya. Nah, yang jarang kita sering pelatihan tuh sosial dan kepribadian. Nah, Ibu kalau menerapkan ini, Ibu harus belajar, termasuk saya ya, harus belajar di kompetensi kepribadian, termasuk kompetensi sosial. Kenapa kita harus tahu itu? Karena memang kita harus betul-betul mendalami permasalahan anaknya, sehingga namanya guru itu bukan sebetulnya sudah lengkap ya, apalagi yang misalnya guru SMP atau SD ya. SD mah udah segala diborong ya, BK-nya iya, wali kelasnya iya, gurunya iya. Nah, SMP memang sudah secara khusus. Cuman maksud saya gini, di dalam kompetensi pendidikan kita harus tahu karakter siswa. Jadi Bapak Ibu guru, kalau Ibu sudah menguasai 4 kompetensi, kalau ngajar ada yang kacamatanya tebal, siswa yang tebal nih, Ibu taruh di belakang, Ibu ngajar aja bebas, berarti kurang tepat. Karena apa? Dia kacamata tebal, berarti dia kemampuan lihatnya akan terbatas. Maka Ibu simpan di dalam. Nah, ini kemampuan kompetensi guru gitu. Ibu ngajar 200 orang, ada 3 orang tidak bisa baca. Kalau Ibu semua disamain, berarti kompetensinya kita harus belajar lagi. Nah, maksud saya, dari 200 orang ini, Ibu pisahkan yang 5 orang karena tidak bisa baca. Silahkan Ibu komunikasikan dengan orang tua, mau nanti bantuan dengan tugasnya guru bahasa Indonesia, diberikan tugas untuk menulis, membaca. Jadi tugasnya guru, karena kan kita guru IPA misalnya, untuk dilatih ini, atau Ibu menurunkan grade khusus yang 5 orang ini, karena dia kemampuan bacanya, gitu Bu. Jadi jangan Ibu setarakan dengan semua, karena kasihan yang 195-nya, mereka yang semangat belajar, karena tadi Ibu menyampaikannya ada kendalanya begitu, sehingga mereka tidak terpenuhi. Jadi maksud saya begini Bu, Ibu-ibu semuanya, Ibu Bapak, dalam penyelesaian yang humanis ini, anak itu ingin dimanusiakan, termasuk orang tua juga ingin dihargai. Maka komunikasi yang terbaik adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang tua. Nah, bagaimana saya kalau 200? Ibu jangan 200-nya, cari yang punya masalahnya. Nah, Ibu tangani yang punya masalahnya. Yang 200-nya mah, yang 150 kita jalankan aja. Kalau saya gitu Bu, sekarang saya juga ngajar fisika. Jadi ketika ada siswa yang tidak paham fisika, kita hitung ada 10 orang, saya pisahkan, malah dikasihnya Zoom khusus, kita nanti ada tambahan, karena itu beda lagi, grade-nya beda gitu. Itulah yang diharapkan bagaimana pembelajaran. Apalagi di zamannya COVID begini, membuat anak stres juga, hati-hati ya, kita jadi berkontribusi itu pada penurunan daya tahan tubuh gitu, terhadap anak. Jadi dinikmati saja ya, kalau kata di kami namanya HN, hayati, hadapi, nikmati. Begitu Bu ya. Iya, itu formulanya ya. Oke. Kalau tadi kan ibu-ibu semua ya, saya bilang tadi satu terakhir karena lihat jam 12. Tapi ini ada satu bapak-bapak Pak, sayang kalau dilewatkan ya. Pertanyaannya juga, ini menekankan kembali tadi sudah disampaikan sama Bapak sekilas. Dari Bapak Igin Sodikin, belajar itu untuk mengukur keberhasilan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan belajar melalui PJJ untuk mengukur sikap sangat sulit. Beda dengan tatap muka, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengukur hasil belajar itu menurut Bapak? Hatur nuhun. Baik, Pak, Bu, sebelum belajar kita kontrak dulu dengan anak. Satu, kalau belajar dengan saya, Zoom-nya harus dibuka. Ya, kalau pakai Zoom. Kedua, seragamnya tidak boleh itu pakai celana pendek, pakai kaos. Gitu, harus disesuaikan. Misalnya nggak pakai seragam, nggak ada aturan nggak pakai seragam, nggak apa-apa, tapi sopan.
Yang ketiga, di mute, kita bikin aturan. Nah, sehingga kesepakatan itu. Terus bagaimana kita mengelolanya, bagaimana melihatnya. Kan secara gerak-gerik dilihat itu sebagai nilai dari akhlak. Jadi kalau ada, Bu, malah saya mah kalau sedang begini, Bu, di depan teh ada tulisan tuh di layar teh. Jadi siswa teh pinter nulis apa gitu, tanda lope gitu ya. Kadang ada tulisan apa di situ teh. Nggak tahu saya juga caranya. Saya berhenti, ngajar berhenti. Nanti cari anaknya, baru dia kalau dia minta maaf, merasa salah, kita lanjutkan. Jangan sampai masalah itu dilewatkan. Ini untuk pembelajaran bersama. Tapi nggak usah dimarahi anaknya. Jadi ketika belajar Zoom begini, ada anak nih gogorowokan ya di Zoom itu. Saya sebut siapa panggil. Sok, alasannya kenapa? Oh iya Pak, maaf saya tadi nggak ke-mute. Oh gitu, kalau nggak ke-mute, jadi siswa ini bebas ya bicara. Kita bahas. Ini pembelajaran Bu semuanya. Nah, memang sulit, beda dengan tatap muka begitu. Kalau pengetahuan bisa terukur, kalau akhlak. Nah tadi saya sampaikan Pak, kan tadi ada PDPAT, ada penilaian diri, biar anak aja Pak menilai diri dulu, kirim ke kita. Sekarang mah gampang sih zamannya Google Form begitu, tinggal anak pilih checklist, kemudian temannya juga suruh nilai temannya, karena temannya kan memerhatikan Bu. Biasanya selama Zoom begini mereka teh chatting-chattingan gitu ya. Mereka itu kalau tidak di chatnya dihentikan gitu, kemudian mereka saling melihat, suruh kasih nilai aja, mereka menilai, membantu kita. Kemudian yang berikutnya yang tadi PDPAT itu ditambah observasi dari orang tua, kirim, nanti orang tua yang menilai. Terus orang tua nggak jujur, nggak apa-apa, karena orang tua juga sama belajar pelatihan untuk penilaian sikap. Jadi sebetulnya mau offline atau tatap muka, mau online, karakter itu bisa dilihat. Seperti kami sekarang di Zoom ini, bisa kelihatan teman-teman bagaimana yang betul-betul paham, adab berilmu, begitu ya, ingin mendapatkan ilmu yang betul, ada, tapi ada yang disambi, ada, tapi ada juga yang asal mengikuti, ada, tidak apa-apa Bu, Allah mah maha tahu, nanti Allah yang mencatat. Bagi teman-teman yang serius, dengan ikhlas yang betul-betul, mungkin dapat ilmunya sedikit, tapi diterapkan. Tapi bagi teman-teman yang tidak serius, ilmunya banyak, tapi nggak rubah-rubah tuh kelakuannya, misalnya. Itu salah satu barokahnya ilmu gitu. Jadi ini juga saya sampaikan ke anak Bu. Jadi para siswa belajar dengan guru bukan untuk ingin dihargai, tapi ingat sumber ilmu itu Allah itu akan meningkatkan derajat seseorang kalau yang tadi ya memiliki kemampuan meningkatkan ilmu. Jelas pasti. Jadi semakin kita punya ilmu, derajat itu ditingkatkan. Nah, bukan derajat jabatan, bukan derajat kekayaan, tapi jelas di hadapan Allah. Nah, makanya kalau ke siswa itu kita komunikasi dulu. Tidak apa-apa, kita nggak kelihatan. Tapi kan Allah maha lihat. Nah, ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan. Nomor 1, apa? Jadi takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan tugas guru agama saja Bapak Ibu yang mengajarkan begini. Guru fisika juga boleh. Guru tadi Pak Ikin ya, yang bertanya Pak Ikin, sampaikan aja Pak. Kalian belajar sekarang, saya tidak melihat. Tapi ingat ya, ada yang lebih tahu. Nggak apa-apa, itu terus nanti anak juga mungkin tidak sadar ada, tapi kan berapa persen. Gitu. Insya Allah kalau kita menyampaikan dengan hati yang tulus, dengan tidak emosi, ya beda lagi kalau emosi. Dengan tenang, itu akan didengar. Ya, seseorang itu biasanya pembicaraannya didengar, gitu. Kekuatannya bukan karena dia galak, tapi kekuatannya dalam hati. Kalau yang dibicarakan dalam hati itu pasti terasa gitu. Nah itu Bu kuncinya. Jadi penilaian itu ada PDPAT. Ini sebetulnya kalau dalam penilaian autentik sudah jelas ya. Diobservasi, penilaian diri, penilaian observasi. Nanti ada penilaian portofolio. Jadi portofolio itu bisa jadi penilaian keterampilan Pak. Jadi dia sudah punya keahlian apa, itu Bapak nilai. Jadi portofolio. Saya senangnya kalau di PJJ ini kita lebih banyak nilai ke itu, keterampilan sikap ya. Karena kalau ngandelin nilai apa akademik ya kita menyampaikannya, apalagi misalnya guru matematik neranginnya udah dikasih video dan sebagainya masih belum bisa, kita kesulitan. Tapi di segi lain kita harus meningkatkan. Itu Bu. Terima kasih. Ya.
terima kasih Pak. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan yang lainnya belum bisa disampaikan sekarang karena waktu ya sudah jam 12, ini juga lebih gitu ya, jam 12 lebih 10 menit. Dan untuk itu materi yang kedua ini adalah materi yang penutup untuk sesi hari ini, dan kita masih bertemu lagi untuk besok. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada besok hari Minggu ya, besok hari Minggu tanggal 4 Oktober, insya Allah ya 3 materi. Jadi untuk hari ini materi terakhir kita adalah PJJ dan asesmen yang humanis. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan materinya sungguh luar biasa, memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Atensi yang luar biasa untuk Bapak dan antusiasme dari para peserta e-workshop hari ini. Jadi beberapa poin yang tadi saya dapatkan, bahwa inti dari asesmen yang humanis adalah pada komunikasi yang baik. Kita sebagai guru ketika mengajar pun, ketika dalam PJJ pun, maka mereka sapa dengan bahasa yang baik, dengan bahasa tubuh yang baik, dan tidak lupa komunikasi yang baik juga kepada orang tua mereka. Jadi bisa ada kegiatan supaya mereka juga sama paham dengan apa yang kita sampaikan dan bagaimana kita memberikan pendidikan juga kepada siswa, ada parenting juga bagi mereka dan juga ada feedback. Dan itu yang penting supaya kita memperbaiki bagaimana cara kita mengajar dan sebagainya. Dan ada hal yang menarik juga dari apa yang Bapak sampaikan, yang paling utama dalam PJJ ini adalah life skill. Di situ ada ma'rifatullah, leadership, entrepreneurship, dan juga penguasaan lingkungan. Itu sungguh luar biasa, walaupun program tersebut ada di Darut Tauhid, tetapi hal tersebut bukan hal yang tidak mustahil ya, bisa kita terapkan, karena mereka banyak waktu yang lebih besar, lebih banyak lagi di rumah atau tempatnya masing-masing. Tentunya sekali lagi komunikasi yang sangat positif antara pihak guru dan juga orang tua. Ingat bahwa kita paham betul dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sesuatu yang memberi kesempatan yang luas, seluas-luasnya bagi tenaga pendidik kita dan juga orang tua bagaimana mendidik mereka. Dan kita pun sebagai guru memberikan pendidikan juga bukan hanya dari sisi keilmuan, ilmu pengetahuan, tetapi juga dari sisi sikap, kemudian juga life skill dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini memberikan yang sudah kita dapatkan ini pencerahan yang luar biasa, kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan pembelajaran kita pun lebih baik dari hari yang kemarin-kemarin itu, karena hari ini kita sudah dapat nutrisi yang luar biasa, begitu ya. Jangan lupa absennya ya diisi sampai jam 12.30. Dengan berat hati kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Evan Maftuha sebagai moderator pemandu acara ini, mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada sikap atau bahasa yang kurang memuaskan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup juga dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa keep healthy, jaga kesehatan kita biar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Penti anjing gitu. Ya, kalau masih ada yang masih berada di sini, sekedar mengingatkan kembali, besok materi ada 3 ya, materi yang disampaikan. Jangan sampai, iya, oke, ini kalau masih berada bersama-sama dengan IG Garut, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok materi masih terus berlanjut, e-workshop kita masih berlanjut, ada 3 materi yang akan disampaikan. Jangan sampai ketinggalan, pemateri-pemateri hebat, tidak kalah hebatnya dengan hari ini. Ada Ibu Fenty Inayati, kemudian ada Ibu Ita dan Pak Agus ya. Ada Pak Agus Supriyatno. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kemudian juga dari IG sampai jam 20 ya nanti malam. Silakan yang belum memiliki KTA ya, untuk pendaftaran yang belum memiliki KTA IG
dipersilahkan untuk chat ke nomor yang sudah tadi disampaikan Pak Nono ya, nomornya Pak Nono. Iya, jadi free, tidak usah membayar begitu ya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu dari Igi. Ketemu lagi besok, moderatornya berbeda ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hatur nuhun pisan.